warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Deso, selamat bertemu kembali dengan channel Omah Deso. Pada kesempatan siang ini, kita akan mereview sebuah musola keluarga yang kelihatan unik karena strukturnya semua terbuat dari kayu dan bentuknya panggung. Nah, seperti apa? Mari kita lihat. Namun sebelum itu, ada baiknya jika Anda langsung subscribe, like, share, dan komen. Ya, tampilan muka dari musola yang sudah bisa kita gunakan di sini adalah seperti ini ya. Ini ada tangga, kemudian di atas itu yang berfungsi sebagai tempat sholat atau musola keluarga. Nah, inilah sebagaimana telah kita paparkan di video sebelumnya, bahwa konstruksi lantai rumah ini menggunakan konstruksi yang mengikuti level kemiringan tanah, sehingga di bagian sini adalah menempati level yang paling dasar, level lantai yang paling dasar. Nah, karena level lantainya paling dasar, maka terdapat space atau ruang dengan ketinggian yang mencukupi. Space dengan ketinggian yang mencukupi. Maka ruang yang tinggi ini dapat kita bagi menjadi dua. Ya, bagian atas yang kita fungsikan sebagai musola dan bagian bawah sementara ini masih difungsikan sebagai tempat menyimpan barang-barang atau gudang. Ini belum ditata seperti itu. Nah, suatu saat barangkali dapat dimanfaatkan, difungsikan untuk kegunaan lainnya. Pertama kita bisa melihat konstruksinya. Di sini kita lihat ada struktur kolom yang terbuat seluruhnya dari kayu. Kolom-kolom terbuat dari kayu. Tiang atau kolom terbuat dari kayu. Demikian juga gelagar-gelagarnya. Konstruknya sederhana saja. Dipaku setelah sebelumnya itu adalah diberi purus. Ukuran kayu yang digunakan untuk struktur ini menggunakan ukuran standar yang tersedia di pasaran, yaitu 8x12. Jenis kayunya menggunakan, kalau yang struktur itu full kayu mahoni. Struktur semuanya menggunakan kayu mahoni dengan ukuran 8x12. Untuk gelagar yang memanjang dibutuhkan ada 4 ya. Ini 1, ya, 2, 3, 4 ya. Lebar ruangannya sekitar 2,5 meter ya, kurang sedikit 2,5 meter. Maka cukup menggunakan 4 gelagar dengan jarak masing-masing 60 cm, jarak as masing-masing 60 cm. Sementara untuk bagian yang memanjang dan untuk yang melintang ya, maksudnya melintang kita gunakan 3, cukup 3 gelagar. 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita lihat tangga yang kita pasang di sini tampaknya
begitu curam, tangganya curam, dan bentuknya sedikit unik karena kalau kita lihat ini setiap ambalannya terdapat coakan atau lubang di bagian tepi yang berselang-seling. Ini berlubang di sebelah kiri, trap berikutnya di sebelah kanan, terus kiri lagi, ya kanan lagi, begitu seterusnya. Ternyata itu adalah mengikuti langkah kaki atau sebagai panduan untuk pijakan kaki. Nah, kalau kita lihat ketika kaki sudah kita pijak, ya, kaki memijak bagian bawah, maka di trap berikutnya masih ada jeda atau tempat agar kaki tidak menyentuh bagian anak tangga berikutnya. Nah, ini sebagai trik untuk menghadapi situasi di mana kita gunakan tangga yang tidak begitu landai. Secara ideal, tangga itu harus dibuat landai dengan minimal setiap trap atau setiap anak tangga memiliki luasan 20 cm. Ya, 20 cm. Berarti kalau 2 trap itu butuh luas 40 cm. Nah, ternyata di sini tidak tercukupi karena kalau tangga ini dibuat seperti itu, maka di bagian tepi orang yang naik tangga akan terbentur kepalanya dengan kayu konstruksi ini. Maka dibuatlah tangga yang tegak seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagian lantainya. Penutup lantai juga menggunakan papan kayu. Ya, ukuran papan yang digunakan ini lebarnya adalah 20 cm dengan ketebalan 3 cm. Kayu asalnya itu 3,5 ya. Kayu mentahnya 3,5. Setelah diserut, dihaluskan, maka masih ada sisa 3 cm. Ini cukup kuat, cukup bisa menahan beban. Lebih-lebih tadi gelagar-gelagarnya menggunakan ukuran 8x12. Itu menurut kita itu sudah sangat kokoh karena mestinya menggunakan ukuran 5x10 juga sudah cukup. Adapun finishingnya ini menggunakan politur air yang sekarang banyak tersedia di toko-toko besi ya. Kita pilih finishing seperti itu karena aplikasinya sangat mudah. Sekali oles hasilnya itu sudah kelihatan. Jadi di sini hanya butuh ya mungkin 3 tahap dalam aplikasi finishing. Ya, pertama itu pengamplasan, yang kedua memberi dasar yang pertama, kemudian amplas lagi, oles lagi dengan bahan finishing, ulangi di amplas, dan terakhir bisa ditutup lagi. Ini cukup sederhana, cukup mudah, dan tidak terlalu ribet. Nah, di bagian depan musola yang sudah ada ini terpasang rak untuk tempat buku-buku dan alat-alat sholat. Barangkali ke depan ada variasi yang bisa kita pasang di situ ya, sementara hanya ini ada sisa-sisa kayu yang bisa kita gunakan untuk rak. Itu dinding yang digunakan
adalah dinding papan. Ini merupakan dinding untuk kamar sebelah, dinding yang ada untuk kamar sebelah. Nah, sini kita menggunakan gaya rustic atau rustic. Ini gaya yang memasang papan apa adanya, tanpa banyak finishing, tanpa banyak penghalusan. Jadi menemukan papan bekas cor atau mungkin papan yang baru jadi, tidak perlu dihaluskan terlalu halus. Yang penting tepi-tepinya cukup rapat dan bisa langsung dipasang. Ya, demikian untuk review tentang musola keluarga yang ada di rumah ini. Oke, terima kasih.